Zoom-nya dan screenshot untuk absennya. Nah, absennya di screenshot, ditaruh di grup ya, Iya, Bu. di grup sini. Ya, lah. Kalau memang sudah siap semua, boleh dimulai. Oke. Baik, Ibu. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak Sofi. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Warahmatullahi. Kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikma Sofi Saada sebagai moderator dan di sini ada Mbak Lefty Hoirunisa, ada Mbak Yeni Yuliati, ada saya sendiri, ada Mbak Dita Nurul Fauzia, ada Mbak Atika Uswatun Hasanah, ada Mas Agus Setiawan. Sebenarnya kita ada 7 anggotanya, Bu, tapi yang satunya itu tidak bisa dihubungi. Namanya Zanantan Raka Pradana. Materi kita tentang tantangan dan tren masa depan sistem Mbak, maaf informasi. suaranya kurang jelas, Mbak, nggak kedengeran. Gimana ya? Kalau yang lain kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran kok. Masih kecil, Mbak, suaranya. Jelas. Coba Coba Kita di minta tolong loudspeaker. digedein, Mbak. volumenya coba digedein. Bisa nggak? Udah kedengeran belum? Udah kedengeran sih. Gimana? Bisa lanjut? Lanjut, lanjut. Di sini materi kita tentang tantangan dan tren masa depan sistem informasi manajemen di era digital. Saya sebagai moderator sekaligus pembaca slide yang kedua dan slide yang ketiga. Terlihat? Ya, terlihat, Mbak Sofi. Ya, Mbak. Ya. Apa itu sistem informasi manajemen atau SIM? Di sini jawab definisi singkat sistem informasi manajemen adalah kumpulan sistem formal dan informal yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dan aktivitas operasional dalam organisasi. Yang kedua, peran sistem informasi manajemen di era pradigital yaitu mendukung pencatatan, pelaporan, dan otomatisasi dasar. Yang ketiga, pergeseran paradigma, yaitu era digital mengubah landscape bisnis dan menuntut evolusi sistem informasi manajemen yang cepat. Jadi, sistem informasi manajemen itu intinya kumpulan sistem yang baru yang membantu organisasi mengatur kegiatan dan mengambil keputusan dengan lebih rapi. Dulu dipakai buat nyatet laporan aja, tapi sekarang ngikutin perubahan dunia bisnis yang makin dinamis. Selanjutnya, mengapa sih SIM penting di era digital? Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. SIM menyediakan data informasi yang relevan untuk keputusan strategis, taktis, dan operasional. Yang kedua, efisien, operasional, otomatis, proses bisnis dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Keunggulan kompetitif, memungkinkan inovasi, pemahaman pasar, dan respon yang cepat terhadap perubahan. Yang ketiga, adaptasi, adaptasi terhadap perubahan, membantu organisasi beradaptasi dengan disrupsi teknologi dan pasar. Jadi itu tadi kalau dulu sistem informasi manajemen itu digunakan untuk eh, nyatet laporan aja, tapi kalau sekarang ngikutin perubahan dunia bisnis yang makin dinamis. Dan informasi manajemen juga membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan keunggulan kompetitif, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi serta pasar. Gitu. Selanjutnya, silakan.
Oke, selanjutnya di sini ada tantangan utama SIM di era digital. Ada beberapa tantangan. Yang pertama, biaya implementasi dan pemeliharaan cukup tinggi, ya, yaitu investasi besar untuk infrastruktur perangkat lunak dan SDM. Yang kedua, pembaruan teknologi yang berkelanjutan, ya, itu di biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Di sini ada karyawan enggan beradaptasi dengan sistem baru. Terus perlu adanya manajemen perubahan yang efektif. Dan yang ketiga, keamanan data dan ancaman cyber. Di sini ada peningkatan resiko, malware, ransomware, phishing, dan pencurian data. Kebutuhan akan solusi keamanan cyber yang kuat. Selanjutnya, Mbak Sofi. Selanjutnya, Kelima, ya. Slide yang kelima, di sini ada nomor 4-nya, kompleksitas sistem dan integrasi data. Di sini terdapat kesulitan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, misal dari internal, eksternal, atau IoT. Terus memastikan konsistensi dan akurasi data. Yang kelima, kualitas dan volume data atau big data. Di sini memproses, menganalisis, dan menginterpretasikan volume data yang sangat besar, menghasilkan wawasan yang bermakna dari data yang kompleks. Selanjutnya, Mbak Atika, dipersilakan. selanjutnya, Baik, trends utama SIM di area digital. 6. Kesenjangan keterampilan skill gap, keurungan SDM dengan kehilangan di bidang analitik data keamanan siber, dan teknologi SIM terbaru. Pentingnya pelatihan dan pengembalian berkelanjutan. 7. Tata kelola data dan etika. Isu privasi data dan keputusan regulasi, misalnya GDPR, penggunaan data yang bertanggung jawab, dan ETSI. selanjutnya, Tren masa depan SIM, Big Data dan Athletic Business Intelligence. Pemanfaatan data besar untuk pengambilan keputusan berbasis wawasan. Prediksi tren perilaku pelanggan dan optimasi operasional. 2. Cloud computing. Migrasi SIM ke platform cloud SaaS plus. Keuntungan efisiensi biaya fleksibel, skalibilitas, dan aksesibilitas. selanjutnya, 3. Artificial Intelligence AI dan Machine Learning, otomatisasi tugas rutin, analisis data kompleks, peramalan, personalisasi layanan dan rekomendasi cerdas. 4. Internet of Things IoT, pengumpulan data real time dari perangkat terhubung, meningkatkan efisiensi, pemanutan aset, dan pengalaman pelanggan. Kemarin 5 kamu nggak tahu. 5. Otomatisasi proses bisnis BPA dan robotic process automation, Dia nyelip di situ dia. pengotomatisan tugas manual dan berulang, meningkatkan akurasi, kecepatan, dan mengurangi biaya operasional. 6. Keamanan siber tingkat lanjut, integrasi solusi keamanan berbasis AI untuk deteksi ancaman, ekspresi end-to-end, dan kebijakan keamanan data yang ketat. selanjutnya,
Selanjutnya, Mbak Lesti. mobilitas dan aksesibilitas SIM dapat diakses melalui perangkat mobil kapan saja dan di mana saja, meningkatkan produktivitas, responsibilitas. 8. Personalis dan pengalaman pengguna UX, muka pengguna dan intuitif dan dapat disesuaikan, meningkatkan adopsi dan efektivitas penggunaan SIM. High. Potensial untuk meningkatkan keamanan, transparan dan efisien dalam rantai pasokan dan manajemen keuangan. Keterampilan yang dibutuhkan profesional SIM masa depan, teknik pemrograman, workflow basis data termasuk apa ini? Non SQL. analitik data, AI dan ML, keamanan siber, cloud computing, non teknis, pemikiran kritis, adaptabilitas, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah. lanjut. Kesimpulan, era digital menentukan SIM untuk terus berinovasi. Organisasi harus siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan tren untuk tetap kompetitif. Investasi dalam teknologi dan pengembangan SDM adalah kunci keberhasilan. Oke, sekian, terima kasih. Jadi, kesimpulannya seperti itu, teman-teman, bahwa era digital menuntut sistem informasi manajemen untuk terus berinovasi. Jadi, kita nggak boleh ketinggalan zaman, gitu. Sekian presentasi dari kami. Silahkan yang ingin bertanya. Kita buka sesi pertanyaan. Boleh Mbak Mitro. Ya. Silahkan. Orang, Bapak Silahkan yang ingin bertanya. Gundi? Gundi siapa? Lah, di ampiran ora? Terus siapa di situ? Silakan jika ada pertanyaan dan yang lain dikondisikan ya untuk masing-masing Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Izin bertanya, Mbak. Ya, Iya, atas nama. Atas nama Aris Irawan, Mbak. Oke. Aris Irawan. Mbak, yang ingin saya tanyakan di dalam sistem informasi manajemen itu apakah ada keuntungan dan kelemahannya ya, Mbak ya? Di era sekarang ini. Oke. Keuntungan dan kelemahan. Kalau Iya. Oke, kita mau langsung dijawab atau ada pertanyaan lagi? Buat Izin teman-teman yang lain? bertanya. Izin bertanya. Ya. Atas nama? Sulistianingsih. Ya. Yang ingin saya tanyakan buat kelompok 10, sebutkan salah satu manfaat utama dari penggunaan big data dalam bisnis. Sebutkan salah satu manfaat utama. Manfaat utama apa tuh? Dari penggunaan big data di dalam manajemen bisnis. Ada lagi teman-teman yang lain? Saya tambahin lagi. Mm-mm. Di situ juga tolong jelaskan
apa kaitan antara big data dan prediksi dari pelaku usaha di dalam manajemen bisnis. Gimana? Kurang jelas suaranya, enggak terlalu keras. Jelaskan kaitan big data. Jelaskan kaitan antara big data dalam pengolahan manajemen bisnis. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sulistianingsih. Oke. Ini pertanyaan udah ada 3 ya, Bu. Gimana, Bu? Bu Kurnia, apakah kita langsung menjawab atau harus ada beberapa pertanyaan? Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Oh, ada lagi. Atas nama? Eva Rianti ya. Oke. Pertanyaannya, silakan. Bagaimana sih Kak pengaruh teknologi cloud terhadap perkembangan SIM? Gimana tadi? Bagaimana pengertian? Pengaruh teknologi cloud terhadap perkembangan SIM. Ya. Sebentar ya. Izinkan kami untuk mencari jawabannya. Kayaknya kita buka 4 pertanyaan aja ya, Mbak Sofi. Ya. Boleh? Udah, Saya jawab. udah 4, Mbak. Ya, 4. Udah kita 4. Kita jawab yang pertama dulu tadi ya. Sebutkan salah satu manfaat utama dari penggunaan big data ya tadi. Dari manajemen bisnis ya, kalau nggak salah. Ya, yang pertama ya. Ya, nggak, Mbak Sofi? Katanya Bang Aris Irawan tadi di dalam sistem informasi manajemen apakah ada keuntungan dan kelemahannya gitu. Oh. Boleh saya jawab yang pertanyaan pertama ya. Oke, dari pertanyaan dari Mas Haris tadi ada keuntungan ya. Ada keuntungan di SIM di era digital. Yang pertama itu pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat ya. Yang kedua peningkatan efisiensi operasional dengan otomatisasi proses bisnis melalui SIM, kesalahan manusia dapat diminimalkan. Ya, yang ketiga mempermudah koordinasi dan kolaborasi. SIM memungkinkan berbagai departemen dalam organisasi untuk berbagai informasi dengan mudah dan terintegrasi. Itu keuntungannya. Terus yang ketiga ada daya saing yang meningkat. Di sini ada perusahaan yang mengimplementasikan SIM dapat merespon perubahan pasar yang lebih cepat ya, dengan cepat begitu. Terus kelemahannya atau tantangan SIM ya. Kelemahannya di sini ada biaya implementasi dan pemeliharaan yang mahal. Ya. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang terampil. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Terus selanjutnya perubahan teknologi yang sangat cepat. Terus yang selanjutnya keamanan dan privasi data. Gimana Mas Haris? Cukup dengan jawabannya? Jawabannya ini apa? Udah cukup. Terima kasih untuk kelompok 10 udah menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Sama-sama Bang Aris. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Mbak Sulistioningsi. Sebutkan salah satu manfaat utama dari penggunaan big data dalam manajemen bisnis. Izinkan saya menjawab ya, Mbak. Boleh. Salah satu manfaat utama dari penggunaan big data
dalam mengelola bisnis adalah memudahkan Customer Relationship Management atau CRM, yaitu strategi perusahaan dalam mengelola dan menjaga hubungan dengan pelanggan agar lebih efektif dan efisien. Dengan Big Data Analistik, perusahaan dapat mengenali, melacak, dan menggali informasi spesifik tentang pelanggannya secara cepat sehingga aktivitas CRM tersebut menjadi lebih optimal. Gitu. Pertanyaan selanjutnya tadi dari siapa? Dari Mbak Eva, saya akan menjawab, Mbak. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana pengaruh teknologi cloud terhadap perkembangan SIM? Cloud membuat SIM lebih efisien, fleksibel, aman, dan mudah diakses, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Gimana Mbak Eva? Ya, oke. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Oke, tadi pertanyaan selanjutnya dari udah ya? Oh, yang jelaskan kaitan Big Data dalam pengelolaan manajemen bisnis. Udah dijawab belum? Belum. Belum dijawab. Ada yang mau jawab? Teman-teman kelompok 10? Gimana? Tadi apa pertanyaannya, Mbak? Kaitan Big Data dalam pengolahan manajemen bisnis. Ya, secara singkat saja, Big Data ini menyediakan kecerdasan yang diperlukan bagi manajemen bisnis untuk tidak hanya memahami apa yang telah terjadi, tapi juga mengapa itu terjadi, apa yang mungkin terjadi di masa depan, dan tindakan terbaik